Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita di kondisi tersulit sekalipun, karena itu yang bisa membuat kita bangkit, membuat kita keluar dari musibah dan himpitan dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur nikmat ketahuilah azabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah juga memberikan kita taufik untuk bisa bersabar atas segala musibah yang harus kita lewati dan kita jalani. Musibah apapun, dan setiap orang mengalami musibah yang berbeda-beda, maka mintalah selalu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat, yang bukan hanya teori, yang bisa kita amalkan, yang bisa menancap di dalam dada kita, lalu kita ajawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya teori, ilmu yang hanya sekedar permainan kata, ilmu hanya merupakan euforia belaka. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal di atas. Saudaraku yang Allah muliakan, dari sahabat besar, sahabat sekaligus sepupu, sekaligus menantu, rasanya kita sudah tahu siapa sosok ini. Siapa lagi kalau bukan sosok yang begitu kita cintai dan sayangi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman yang paling Nabi sayangi dan sekaligus menyayangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang sekaligus sosok yang dipercaya menjadi imam bagi anak yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ada seseorang budak yang ingin membebaskan dirinya, Dia melakukan deal dengan tuannya untuk menembus dirinya sendiri, membayarkan sejumlah uang agar dirinya bisa merdeka. Itu yang dinamakan di dalam ilmu fikih dengan
mukatabah. Anna mukataban ja'ahu. Ada seorang budak yang berupaya menembus dirinya sendiri dengan sejumlah uang. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lalu budak ini mengatakan, faqala inni ajaztu an kitabati. Wahai Ali bin Abi Thalib, aku nggak mampu membayar tembusanku sendiri. Jadi mungkin sudah jatuh tempo atau akan jatuh tempo, tapi sejumlah uang yang menjadi kesepakatan tidak mampu dia tembus, tidak mampu dia tebus. Maka dia, budak ini, curhat kepada Ali bin Abi Thalib. Curhat kepada Ali bin Abi Thalib, saya nggak mampu. Dan meminta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'inni, wahai Ali bin Abi Thalib, tolong aku, bantu aku. Aku udah nggak bisa lagi, dan aku pengen bebas, aku pengen merdeka, tapi aku nggak mampu. Saudaraku yang Allah muliakan, mungkin kasus yang serupa tidak ada pada hari ini. Siapa di antara kita yang budak yang ingin menebus dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang menjadi budak lalu menebus dirinya sendiri? Namun, bukankah hari ini banyak di antara kita yang deadline hutangnya jatuh tempo hari ini atau kemarin atau lusa dan dia belum mampu bayar, atau deadline kos-kosannya itu jatuh tempo besok atau lusa tapi dia nggak mampu bayar, kontrakannya jatuh tempo minggu depan, alih-alih bayar minggu lalu dia dirumahkan, minggu lalu dia di PHK, alih-alih bayar gajinya dipotong 50%. Lalu gimana dia bisa bayar? Sedangkan bu kosnya atau pak kosnya atau pemilik kontrakan udah kasih ultimatum. Dan hari seperti ini bukan saatnya kita menyalahkan orang. Mungkin bu kos atau pak kos atau orang yang punya rumah kontrakan kita juga butuh uang. Dia pun juga terlilit hutang mungkin. Dia butuh uang dari kamar kos-kosannya atau rumah kontrakannya. Maka dia tuntut kita. Dia kasih ultimatum. Dia bilang kalau sampai minggu depan kamu belum bisa bayar, kamu harus keluar dari kontrakan saya. Kamu harus cari kos-kosan yang baru. Mohon maaf, bukan nggak berperi kemanusiaan, tapi karena saya juga manusia dan saya butuh uang. Jadi paling mungkin saya akan tawarkan ke sama orang lain. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah kondisi seperti ini terjadi di tengah-tengah kita? Saya pribadi mengetahui lebih dari 1, 2, 3 orang itu mengalami hal itu. Banyak di tengah-tengah kita yang terhimpit masalah seperti itu, baik hutang maupun kontrakan maupun kos-kosan atau hal-hal lainnya. Ada banyak orang hari ini dikejar-kejar debt collector, dicari untuk dipaksa membayar hutangnya. Maka hadis yang satu ini cocok sekali untuknya. Dia harus dengar baik-baik apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Karena yang disampaikan seorang
yang begitu luar biasa ini, kesayangan Nabi SAW, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti merupakan embun di tengah Sahara. Kembali bersama budak tersebut ketika dia mengatakan fa'inni wa Ali bin Abi Thalib, tolonglah aku. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apakah beliau mengeluarkan sejumlah uang? Ternyata tidak. Apakah beliau mengeluarkan sejumlah dinar atau dirham, emas dan perak sebagai alat transaksi pada hari itu? Ternyata juga tidak. Ali bin Abi Thalib menyampaikan begini, Ala u'allimuk kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada diriku? Maukah engkau aku ajarkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku? Ternyata bukan uang, bukan emas, bukan perak, tapi doa. Tapi bukan sembarang doa, bukan doa ngasal. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kepada sepupu tersayang, menantu yang beliau sayangi, sosok yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ketika Nabi SAW mengatakan, dan mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain bagaimana Nabi menjelaskan bahwa Ali disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipastikan doanya pasti doa yang sangat istimewa, doa yang sangat berkelas, doa yang patut dan layak diperhatikan dengan pendengaran kita yang tajam. Dan tidak titik sampai di sana. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, "Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin," dalam sobirin. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau engkau memiliki hutang, lau kana 'alaika mithlu jabali sirin daina, atau jabali sabirin daina, kalau engkau memiliki hutang sebanyak gunung Sir atau gunung Sobir, nama gunung, dan semua utang semua tuh, utangnya sebesar gunung, addahullahu alaik, niscaya Allah akan memberikanmu rizki untuk membayarkan hutang-hutangmu itu. Allahu Akbar. Allah akan bayarkan untukmu. Allah akan kasih kau rizki agar kau bisa bayar itu. Atau Allah akan lunasi untukmu, bagaimanapun caranya. Bayangkan, ini bukan tentang kamar kos-kosan, bukan tentang 1 kamar, 2 kamar, atau 3 kamar. Ini bukan tentang rumah kontrakan. Ini tentang hutang 1 gunung. Ya, hutang 1 gunung.
Lihat bagaimana penolakan Ali bin Abi Thalib. Beliau memang tidak kasih uang, beliau memang tidak kasih dinar atau emas, beliau tidak kasih dirham atau perak, tapi beliau kasih hal yang lebih bagus. Ini resepnya Nabi SAW. Beliau kasih kepada saya. Dan kalau engkau punya hutang sebesar gunung, Allah akan bantu kamu menyelesaikan ini. Allah akan kasih rizki. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kul, bacalah doa berikut ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizki halalmu dari hal-hal yang haram kepadamu. Wa agnini bifadlika amman siwak. Dan buat aku cukup ya Allah dengan karuniamu saja. Amman siwak, sehingga aku tidak berpaling ke selainmu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizkimu yang halal dari hal-hal yang haram kepadamu. Dan buat aku cukup dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh dengan selainmu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan sanadnya hasan. Dan hadis ini pun juga divalidkan atau disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan diaminkan oleh Imam Zahabi, dinyatakan hasan oleh Syalbani, dan begitu juga dengan Syekh bin Baz juga mengatakan hadis ini valid. Beliau tidak memberikan catatan apapun. Dan begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Walaupun sebagian ada yang melemahkan hadis ini, tetapi nama-nama besar di atas menghasankan dan memvalidkan. Sekali lagi dihasankan Imam Tirmidzi, lalu juga Syalbani, lalu juga disyarah oleh Syekh bin Baz, lalu juga Syekh Utsaimin, lalu juga dibawakan Imam Nawawi, lalu bahkan Imam Hakim mensahihkan dan diamini oleh Imam Zahabi. Walaupun sebagian mengatakan kesimpulan sahih itu kurang tepat, yang tepat adalah hasan, karena ada satu perawi yang dibahas oleh para ulama. Saudaraku yang Allah muliakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dari hal-hal, dari hartamu yang halal, rizkimu yang halal, dari hal-hal yang haram kepadamu. Dan buat aku cukup dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Ini kalimat, sekali lagi, itu bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala membayarkan seluruh hutang-hutang kita, walaupun sebesar gunung. Walaupun sebesar gunung. Tapi ingat, tidak cukup dengan ucapan lisan. Gak cukup.
Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima, Allah nggak akan kabulkan doa dari hati yang lalai, tidak serius dan tidak fokus. Hanya permainan lisan saja tidak cukup. Makanya Syekh Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi menyatakan bahwa doa di atas itu baru memberikan kekuatan dan power aktif, baru aktif itu kalau diucapkan bisidqin niyah, dengan niat yang jujur dan benar, dengan hati yang jujur dan benar, yakin seyakin-yakinnya. Nabi SAW bersabda, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin seyakin-yakinnya diijabah sama Allah. Dengan meresapi setiap kalimat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita panjatkan. Dan kita yakini. Kita amalkan kandungannya. Ini rahasia dari doa tersebut. Ini rahasia dari doa minta rizki sehingga kita bisa bayar hutang-hutang kita. Ini bukan sekedar Allah maghfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Lalu ketika ditanya, Mas mohon maaf, itu kayaknya doanya bagus, artinya apa? Aku nggak tahu. Tanya Ustadz aja ya. Gimana Allah mau ijabah? Dan ketika Allah nggak ijabah, jangan komplain sama Allah. Ini gimana sih haditsnya? Aku udah amalkan berbulan-bulan, tetap aja aku diusir sama ibu kos. Mas baca apa mas? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Tahu artinya apa? Nggak tahu. Ya kalau kita nggak tahu artinya, gimana kita bisa meresapi? Lalu bagaimana kita bisa mengejawantahkan, membumikan doa ini dalam karakter dan keyakinan kita sehari-hari? Sedangkan agar doa ini berfungsi dan berguna dan berperan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisidqin niyah, harus ada kekuatan hati di sana, harus ada keyakinan, harus ada pentadaburan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mubarakfuri dalam mensyarah hadits ini. Dan inilah konsep para ulama, karena Nabi yang mengatakan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin diijabah oleh Allah. Kandungan doa ini mahal, mewah saudaraku. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal saja, tanpa yang haram. Kita minta agar Allah cukupkan kita dengan yang halal. Lalu cukupkan kita dengan karunia Allah, sehingga kita gak butuh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak butuh menafikan atau meniadakan hakikat bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak. Tapi hati jangan ke makhluk. Hati mengharap kepada Allah. Tetap berikhtiar, tetap berjuang. Tapi hati jangan terpaut dengan ikhtiar kita. Sebagaimana dijelaskan para ulama akidah, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh, ketika beliau mengatakan kita ini harus berjuang dan berikhtiar, tapi setelah kita berjuang,
hati kita tidak menoleh ke ikhtiar kita tersebut. Hati kita kembali kepada Al-Mudabbir, ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha mengatur dan maha mampu atas segala sesuatu. Ini harus benar-benar menancap jika kita ingin Allah membayarkan hutang-hutang kita yang sebesar gunung itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kita hujan yang bermanfaat, hujan yang berkah, dan hujan yang membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi jamaah atau teman-teman yang juga di rumah atau di kediamannya turun hujan, jangan lupa membaca doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat, hujan yang berkah kepada kita semua. Kita lanjutkan. Hanya minta kepada Rabbul Alamin. Yakin bahwa Allah yang memberikan rizki dalam kondisi seberat apapun, dalam kondisi hari-hari ini. Terus berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang. Dan ketika kita berjuang, kita bekerja, jangan mengharapkan sama manusia. Jangan mengharapkan pihak lain. Tanamkan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Jangan pernah berpikir ambil harta haram. Jangan berpikir melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim dengan alasan bahwa yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Kalau kita udah berpikir demikian, doa ini percuma, hadirin. Jadi walaupun kondisi sesulit apapun, tetap saya hanya mau harta halal, saya mau hanya harta halal. Saya siap kerja apapun selama halal. Saya siap melakukan apapun selama halal. Sing-singkan kegengsian kita selama ini. Lakukan selama halal, gak ada masalah. Apalagi di kondisi susah seperti ini. Jangan gengsi atau males. Akhirnya kita mengerjakan hal yang haram. Akhirnya kita nyusahin orang. Akhirnya kita jadi beban oleh orang, bagi orang lain. Jangan. Nanti Allah bantu. Yang penting halal. Mau cuci baju kayak, mau cuci piring, mau ngapain. Jangan berharap, jangan minta-minta. Walaupun banyak orang yang baik hari ini, jangan berharap kalau saya keluar dari rumah nanti ada yang kasih makanan. Jangan pernah berpikir demikian. Saya harus kerja, saya harus cari hal yang halal. Jangan pernah berpikir untuk nyuri, nyolong, nyopet, atau jambret, atau ngambil barang orang. Atau hal-hal yang haram lainnya. Jangan berpikir untuk makan riba dan seterusnya. Berusaha gimana cara yang halal, gimana cara yang halal, gimana cara yang halal. Ada tawaran haram, bilang enggak, makasih. Walaupun kita tahu misalnya uang kita tinggal 3 hari lagi. Sambil baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jangan sampai aku makan yang haram.
Minta sama Allah, sujud lagi. Ada tawaran haram, mohon maaf enggak, makasih. Kalau perlu sholat pas sujud doa lagi ini, Allah maghfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Pokoknya berusaha dulu saudaraku, berusaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Harus yakin sama Allah. Dan tidak ada satupun yang melata berada di atas permukaan bumi kecuali rizkinya dijamin sama Allah. Dijamin. Surat Hud ayat 6. Dijamin. Illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin. Tapi mungkin kita terlalu lemah saat ini. Sehingga kita berpikir yang haram, yang haram, yang haram. Ini penting. Dan Allah kan pasti uji kita. Benar nggak nih hanya berpegang teguh dengan yang halal? Allah kan uji. Dan hari-hari ini salah satu ujiannya. Kan kita sudah tahu awal-awal surat Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan, mengucapkan mau yang halal, mengucapkan saya hanya megang yang halal, dan mereka nggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah uji umat-umat sebelum mereka sehingga terbukti bagi Allah siapa yang jujur hanya mau dengan yang halal dan mana yang berdusta. Sesulit apapun tetap coba, saya mau halal. Ada yang nawarin halal? Enggak. Saya mendingan milih suruh cuci piring kayak, suruh sol sepatu kayak, atau nyuci baju kayak, laundry kayak, penitipan kayak, jasa kayak, catering, suruh masak apa aja udah jangan gengsi-gengsi. Coba, insya Allah ada jalan. Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Keluar dengan perut lapar di pagi hari dan pulang dalam perut kenyang. Jangan lupakan hadis yang suka kita bawakan jamaah sekalian. Ini hari-hari ini ujiannya bagaimana mengamalkan ilmu, bagaimana mengenalkan tauhid asma wa sifat, bagaimana mengamalkan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Al-Mannan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, At-Tayyib. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah zat yang maha baik dan Allah nggak terima kecuali yang baik-baik aja. Harta yang baik-baik aja. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, minta agar kita dicukupkan hanya dengan Allah, sehingga hati kita nggak berpaling kepada selain Allah, nggak ngarep sama manusia. Berjuang tapi jangan berharap sama manusia. Itu justru yang akan menghalangi rezeki kita, yang akan menghalangi rezeki kita. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, saudaraku, ada beberapa orang dari kaum Ansar datang kepada Nabi SAW. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, inna nasan minal ansar
Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum Ansar minta uang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Lalu Nabi kasih uang kepada mereka. Udah dikasih nih jamaah. Lalu beberapa waktu kemudian sa'aluhu. Mereka datang lagi dan minta kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Lalu Nabi kembali kasih uang kepada mereka. Tsumma sa'aluh. Udah nih dikasih sama Nabi SAW. Lalu selang berapa lama datang lagi kepada Nabi SAW, lalu minta uang lagi kepada Nabi kita SAW, dan Nabi lagi-lagi memberikan uang itu kepada mereka. Ya Allah, datang minta uang dikasih sama Nabi. Lalu beberapa waktu kemudian minta uang dikasih lagi sama Nabi. Lalu beberapa waktu kemudian minta uang dikasih lagi sama Nabi SAW. Sampai kapan? Hatta nafida ma'indah. Sampai Nabi nggak ada uang lagi. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa baiknya Nabi kita SAW. Ada yang minta dikasih. Lalu beberapa waktu lagi minta dikasih lagi. Minta dikasih lagi. Sampai habis sudah. Nggak ada uang Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Karena ngasih. Bukan beli barang-barang mewah. Karena ngasih orang. Setelah habis, mereka datang lagi. Kata Nabi, saya nggak ada uang. Habis. Lalu lihat bagaimana jawaban dari Nabi SAW kepada mereka. Ketika mereka datang lagi, dan Nabi saat itu udah nggak punya uang lagi. Kata beliau, Ma yakunu indi min khairin falan addakhira ankum. Ma yakunu indi min khair. Dan apa yang aku punya di sisiku dari kebaikan, mau uang segala, dari kebaikan, lan addakhirahu ankum, aku nggak akan sembunyikan atau simpan dari kalian. Aku nggak akan simpan dan sembunyikan dari kalian. Kalau aku ada, aku kasih, gitu maksudnya. Ini aku nggak punya uang nih. Uangku udah habis, kata Nabi. Kalau ada, nggak ada yang aku simpan-simpan, nggak ada yang aku sembunyiin. Aku kasih kepada kalian semua. Tapi aku nggak ada uang. Kan kemarin aku kasih, sekarang nggak punya uang. Tapi Nabi nggak berhenti sampai di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau didik sahabat-sahabatnya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang meminta kepada Allah kehormatan dan berusaha menjaga kehormatannya, sehingga dia nggak minta-minta sama orang. Dia nggak menjual kebutuhannya, kekurangannya kepada orang lain, sehingga orang lain iba sama dia, lalu ngasih ke dia. Dia nggak menjual penderitaannya kepada manusia, sehingga manusia punya rasa iba dan memberi kepada dia. Dia jaga iffah. Dia ta'affuf. Dia nggak mau cerita tentang kesulitannya. Dia nggak mau cerita tentang rasa sakitnya. Dia nggak mau cerita tentang penderitaannya. Dia nggak mau cerita ke orang-orang. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'iffahullah. Allah akan kasih iffah kepada dia. Allah akan cukupkan. Padahal dia nggak punya uang segala macam. Dia nggak ngumbar, saya lagi nggak punya uang nih. Atau dia kasih tahu semuanya, saya lagi nggak punya uang. Yasta'fif, nggak kasih tahu ke orang.
bahwa dia lagi butuh biaya rumah sakit, dia lagi butuh A, butuh B, lagi butuh barang pokok seterusnya, dia nggak kasih tahu. Dia lagi nggak kasih tahu, dia nggak akan kasih tahu. Dalam rangka dia nggak kasih tahu agar orang-orang simpatik ke dia, lalu memberi ke dia. Dia nggak menjual hal itu semua agar orang iba dan memberi kepada dia. Yasta'fif, yu'iffahullah, Allah akan kasih ifah kepada dia. Allah akan cukupkan. Allah akan kasih rizki. Allah akan kasih kehormatan. Dia punya kemuliaan di atas langit dan di bumi ini. Waman yastagni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan kasih, Allah akan cukupkan. Sehingga dia nggak butuh minta ke A, nggak butuh minta ke B, nggak butuh minta ke C, nggak butuh minta ke D, nggak butuh minta ke C. Allah akan cukupkan. Lalu waman yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang memaksa dirinya untuk sabar, Allah akan kasih kesabaran. Jadi sabar tuh butuh dipaksa, jemaah. Sakit yang sabar butuh dipaksa. Allah akan kasih kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabar, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi istighfaflah, minta ifah dari Allah, minta agar Allah jaga kehormatan kita, jaga agar kita nggak ngumbar ke orang, nggak minta-minta sama orang. Walaupun kondisi susah, Allah akan kasih itu. Asal kita jaga dan kita kerja memang. Kita berusaha. Apa aja. Dan dalam hadis yang lain, hadis Tirmidzi, hadis yang sangat menarik buat kita. Ini senjata kita di hari-hari ini, insya Allah. Kata Nabi SAW, man nazalat bihi faqah, barang siapa yang diberikan kesulitan sama Allah, faqah, musibah, kesulitan, krisis, mungkin di PHK, dirumahkan, nggak ada uang, nggak ada beras, fa'anzalaha bin nas, lalu dia kasih tahu manusia, dia umbar ke manusia, dia ceritain ke manusia tentang kesulitannya, lam tusadda faqatuhu, maka kesulitannya tidak akan diselesaikan sama Allah, nggak akan begitu terus. Lam tusadda faqatuhu, nggak akan ditutup sama Allah, akan dibiarkan menganga terus, akan dibiarkan menganga terus, akan susah terus dia. Hidupnya kan begitu. Ada kesulitan, ada masalah, disampaikan terus ke manusia. Allah nggak akan tutup. Allah akan buat menganga terus. Kecuali jika kepada pihak yang memang sesuai atau dibenarkan oleh syariat. Seperti kita punya masalah kesehatan, kita cerita sama dokter, boleh. Kita cerita kepada ahli ilmu atau guru kita agar mendapatkan nasihat, masukan, dapat ayat Al-Quran, dapat hadis Nabi tentang kita, boleh. Sama seperti tadi, itu budak datang ke Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Tapi ada pun dikasih tahu ke A, ke B, ke C, ke D, yang nggak bisa kasih solusi kecuali kasih uang misalnya, kasih fulus dan seterusnya, jangan. Itu nggak akan Allah tutup, nggak akan Allah tutup. Masalah akan dibuat terus. Mungkin orang kasih,
Berhasil, ternyata berhasil loh. Ustadz temen aku tuh begitu, dia cerita-cerita, dia umbar-umbar, kekumpul. Iya, coba lihat, uang tuh akan habis, nggak berkah tuh uang. Habis itu nanti dia butuh lagi, kekumpul. Tapi lihat penyakitnya, akan sakit lagi dia. Ini sabda Nabi SAW, nggak akan ketutup. Nggak akan ketutup. Tapi kalau dia sabar, kita lanjutkan hadisnya. Waman nazarat bihi faqah. Dan barang siapa yang Allah kasih musibah dan bencana, kasih rasa sakit dan seterusnya, fa'anzalaha billah, lalu diserahkan kepada Allah. Dia nggak umbar, dia hanya cerita kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Fayushikullahu lahu birizkin ajilin au ajil. Maka hampir saja, atau dalam waktu dekat, kalau bahasa simpelnya, dalam waktu dekat, Allah akan kasih dia rizki, ajil au ajil. Kalau nggak segera, beberapa saat kemudian lah. Tinggal nunggu waktu. Pertolongan Allah tinggal tunggu waktu. Pertolongan Allah tinggal tunggu waktu. Kalau nggak dalam 1-2 hari ini, beberapa saat kemudian. Tapi ternyata temanku diusir, sabar, belum selesai. Ini baru episode keberapa dalam hidup, tunggu dulu. Jangan berpikir pendek. Lihat gimana alur takdir Allah membawa dia. Nanti ada keberkahan. Bukankah Nabi Yusuf juga dipenjara? Coba kalau episode Nabi Yusuf kita berhentikan sampai di situ, ya sengsara Nabi Yusuf. Belum kan? Ini episode belum selesai. Sabar. Ternyata dari penjara itulah Allah angkat derajat beliau. Mungkin diusir dari kontrakannya. Tapi sabar. Allah tutup nanti. Ajil au ajil. Kalau nggak dalam waktu dekat, butuh waktu. Tapi Allah selesaikan semuanya. Sedangkan sebaliknya kalau kita paparkan ke manusia, Allah nggak akan tutup itu. Nggak akan tutup. Kalaupun terkesan tertutup, jangka pendek. Kita mau bicara jangka pendek, jangka panjang. Habis itu masalah lagi. Hidupnya masalah terus. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, jangan, ini doa luar biasa. Wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku hanya dengan dirimu. Sehingga hatiku tuh gak pindah ke selainmu. Kalian jangan berharap. Hari-hari gini saudaraku, jangan berharap. Hati ini jangan berharap dapat makanan dari orang. Jangan berharap dapat uang dari orang. Dapat bantuan dari orang. Hati ini jangan berharap dapat sembako dari orang. Minta kepada Allah. Kalau kita pedagang atau kita memberikan jasa, jangan berharap ketika kita antarkan dilebihin sama orang. Jangan berharap. Berharap sama Allah. Berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalaha billah. Angkat semua ke Allah, jangan ke manusia. Nah, kalau kita berharap sama Allah, lalu dikasih orang, gak ada masalah, ambil. Itu yang disabdakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil. Itu cara Allah kasih, tapi hati jangan ke mereka. Hati jangan ke mereka, saudaraku. Karena rizki itu kan akan ngejar, kata Nabi SAW. Kita sudah bukan hadisnya. Ar-rizku asyaddu talaban lil abdi min ajali. Rizki itu akan datang ke seorang hamba lebih semangat daripada ajalnya sendiri. Jadi jangan berharap dia akan datang. Allah cuma minta berharaplah kepada Allah. Nanti Allah akan bukakan pintu. Dan selama kita nggak berharap, nggak minta, apalagi ngerendah diri, itu rizki kita. Sebagaimana sabda Nabi ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Allah hanya minta hati kita nih kemana.
Pertolongan Allah itu dekat. Semakin kita berharap sama Allah, semakin dekat. Makanya kan pertolongan Allah itu pas kapan, saudaraku? Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 118, wa dhannu alla malja'a minallah illa ilai. Dan mereka yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada jalan keluar dari ujian dan musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah. Begitu itu benar-benar mengkristal, menancap dengan kokoh, Allah kasih pertolongan. Tapi kalau kita masih mengandalkan si A, mengandalkan si B, mengandalkan si C, si D, ya nggak akan selesai-selesai. Jangan berharap, nanti Allah kasih. Dan insya Allah datang. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, saya tahu ada beberapa mahasiswa di sebuah kampus. Itu secara umum mereka nggak punya uang, dan jauh dari keluarga. Lalu ada sebagian dosen mereka itu kaya, lalu ingin bantu mereka. Akhirnya mereka dikumpulin sama dosen tersebut. Terus ditanya sama dosennya, apa yang bisa saya bantu? Itu semua mereka bilang, alhamdulillah nggak ada. Nah, ini benar, apa yang bisa saya bantu? Nggak ada, alhamdulillah. Semua gimana? Aman, alhamdulillah. Paling nggak punya uang nih, nggak punya fulus, nggak punya duit. Akhirnya bubar. Padahal dosennya ketika misalnya mereka bilang, ya kita nih kesusahan, kita ini butuh, kita nih nggak punya uang, istri dan anak-anak kita udah habis berasnya, hampir semua sudah berkeluarga pada saat itu, tapi nggak ada yang bicara. Padahal kalau mereka bilang gitu, hari itu juga sang dosen akan kasih banyak buat mereka. Oh, ini dikasih satu-satu. Lalu apa yang terjadi? Mereka kehilangan rizki mereka. Jangan cepat-cepat menyimpulkan, saudaraku. Beberapa hari kemudian, dosennya panggil lagi. Dan sekarang satu-satu dipanggil. Dipanggil ke ruangannya. Ruangannya tuh ada ruangan beliau, terus ada sekretaris. Semua duduk di ruang sekretaris, baru satu-satu dipanggil. Baru diintegrasi sama beliau. Gimana keluarga? Ada penghasilan tambahan apa enggak? Ada kerja sampingan apa enggak? Orang tua gimana? Semua ditanya. Anak berapa? Terus istri gimana seterusnya? Setelah langsung dikasih. Udah gak nanya lagi, langsung dikasih. Langsung dikasih. Itu dikasih, semua pada nolak. Oh enggak, makasih. Enggak, pegang. Satu lagi, cerita lagi, langsung interogasi. Langsung dikasih lagi. Yang kedua bilang, terima kasih banyak. Makasih, enggak terima. Ini dari guru, harus terima. Akhirnya semuanya dapat akhirnya. Ar-rizqu asyaddu talaban lil abdi min ajali.
Benar itu sabda Nabi. Rizki itu ngejar. Padahal nolak, enggak, makasih. Alhamdulillah, makasih. Terima. Terima akhirnya. Apalagi ini dari guru harus terima. Udah terima nih. Itu pulang mereka seneng, ya Allah. Benar. Shadaqa Rasulullah SAW. Memang benar Nabi SAW itu. Padahal nggak punya uang. Karena mereka harus menuntut ilmu. Mereka tinggalkan semua. Jadi sudah sabar. Dan ketika mereka nolak yang pertama, nggak ada perasaan nyesal. Karena mereka yakin. Man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, nggak minta-minta, Allah akan jaga itu. Wa man yastagni yughnihillah. Dan barang siapa yang hanya butuh kepada Allah, nggak mengharapkan pihak lain, Allah akan cukupkan dia. Sehingga dia nggak butuh dengan pihak lain. Sekali lagi, butuh bukan arti meniadakan konsep manusia makhluk sosial. Silakan kerja dan lakukan simbiosis mutualisme secara fisik, tapi hati ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ikhtiar nggak masalah, tapi jangan kita berpangku, berharap, bergantung, minta-minta, enggak. Tapi kata Nabi SAW, kalau rizki datang tanpa kita minta, dan kita tidak menghinakan diri kepada makhluk dan manusia, diambil, kata Nabi SAW. Tanpa kita minta. Diambil. Sebagaimana, misal, dan banyak kan. Itu nasihat Nabi ke Umar bin Khattab. Nabi juga dikatakan, la yaruddul hadiah. Nabi nggak menolak hadiah. Nabi nggak nolak hadiah. Dan Nabi katakan itu ke Umar. Umar, kalau Anda nggak minta, dikasih, ambil. Dan itu yang disampaikan Nabi ke sahabatnya. Selama kita nggak merendahkan diri, ambil. Nggak minta. Tapi bukan untuk mengumbar. Semua serahkan ke Allah. Kalau nggak, Allah nggak akan tutup masalah kita. Ini, doa ini dibaca dengan keyakinan seperti itu. Wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan karuniamu saja, sehingga aku nggak ke pihak lain. Kalau kita benar-benar mengucapkan doa ini dengan keyakinan demikian, dengan menjaga iffah, menjaga kehormatan, tidak minta-minta, tidak berharap sama makhluk atau manusia, karena kita yakin bahwa rizki kita di atas langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah sumber rizki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Surat Adz-Dzariyat ayat 22-23. Rizki saya bukan di perusahaan, rizki saya bukan di bos saya, bukan di usaha saya, rizki saya di atas langit. Jaga hubungan, berusaha, insya Allah dikasih. Kalau kita benar-benar baca doa ini dengan penuh keyakinan, muqinun bil ijabah, yakin, dan dengan penghayatan, dan gak berharap sama manusia, maka Allah berfirman surat Ghafir 60, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan. Yang jadi masalah, kita minta ke Allah, hati kita ke manusia. Oh, ke Pak Fulan aja nih, networknya bagus, ya repot. Ya Anda ke manusia. Emangnya Allah, Anda nggak tahu apa? Emangnya Allah nggak tahu apa isi hati kita? Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang dibicarakan dalam hati manusia. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Allah tahu.
Allah tahu, saudaraku. Dalam surat Ghafir ini, ayat 17, ayat 19. Ayat 19. Allah tahu apa pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan. Allah tahu ketika kita minta kepadanya, hati kita bukan ke dia. Hati kita ke si A, ke si B, ke si C. Ke fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan. Ke Pak A, ke Pak A, ke Pak A, ke Pak B, ke Pak C. Ke Bu A, ke Bu B, ke Bu C. Kira-kira ada orang yang datang ke kita, minta ke kita, tapi hatinya ke sana. Atau ngebandingin kita dengan dia. Atau lebih condong ke tempat lain. Kita bilang, ya udah minta sama dia aja, ngapain datang ke saya? Ya lucunya kok kita perlakukan Allah demikian. Man nazalat bihi faqah fa'anzalaha bin nas lan tusadda faqatuhu. Barang siapa yang diberikan musibah, bencana, lalu dia angkat ke manusia, Allah nggak akan tutup musibahnya, nggak akan Allah tutup. Minta sama Allah, jangan berharap ud'uuni astajib lakum. Maka dengan demikian Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ini bisa disampaikan, dan ini nasihat untuk yang berbicara secara khusus dan kita semua. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Oleh karena itu, marilah kita baca doa ini, dan doa ini akan dipost di sosial media insyaallah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dicek di sana dan coba direnungkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apakah doa tersebut juga bisa diamalkan untuk orang yang berhutang dengan cara riba, namun sekarang dia sudah bertobat dan berazam tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, saat ini hutangnya masih tersisa dan belum terbayarkan? Jazakallahu khairan. Insya Allah bisa, karena redaksinya redaksi umum, dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak mengulanginya lagi, dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan, dan berusaha memperbaiki kesalahan adalah amal soleh. Wallahu ta'ala bisawab. Saya sangat berharap semoga pertanyaan saya dijawab Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dikuatkan kesabaran dan keimanan hingga anjal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Di tengah wabah seperti ini, saya mendapatkan telepon dari mama di kampung. Kalau mama dapat SMS bahwa papa saya ke hotel dengan wanita lain, dan papa juga menunjukkan tindakan aneh akhir-akhir ini. Mama menelpon sambil menangis, sementara saya tidak bisa memeluknya. Saya juga tidak bisa mengirim uang karena yayasan tempat saya ngajar belum menggaji saya. Salahkah kalau saya benci kepada papa? Saya bahkan belum saya sempat berpikir tidak mau dinikahkan oleh papa. Saya merasa hati saya kotor Ustadz, dan lebih menyakitkan lagi saat ini sholat pun susah untuk khusyuk. Mohon doanya Ustadz agar Allah beri saya dan orang tua saya hidayah. Doakan juga agar saya menjadi hafidz Quran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama eh, dari pertanyaan yang cukup panjang tadi, yang pertama secara umum nih ya, kita tidak bisa menelan berita mentah-mentah seperti sekarang. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila orang fasik datang memberikan berita, maka cross checklah, tabayyun, check and recheck, double cross check. Jadi disuruh untuk tabayun terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau Anda tidak tabayun, kita nih bisa nuduh seseorang atau sebuah kaum karena dengan kebodohan. Apalagi ini yang kita tuduh ayah kita sendiri. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita akan nyesel nanti. Kita akan nyesel kalau kita nggak tabayun, kita nggak cross check, kita akan nyesel. Kita akan menyesal. Jadi sekali lagi, baru dapat SMS dan seterusnya nggak bisa kita tuduh ayah kita berzina dan lain sebagainya, terus kita benci sama ayah kita dan lain sebagainya. Jadi ini hukum asalnya ada berita cross check apapun, tapi ayah kita aneh segala macam, tabayun. Ini dunia, ini saat-saat fitnah. Jangankan kita atau ayah kita, Aisyah itu pernah difitnah berzina apa tidak? Aisyah pernah difitnah berzina. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, sosok yang sangat kita kagumi, itu difitnah berzina. Itu fitnah yang salah satu fitnah yang paling gak masuk akal, tapi ternyata tersebar. Jadi apapun, jangan terima berita mentah-mentah, apalagi hari ini. Nabi SAW difitnah apa nggak? Difitnah. Jadi orang-orang besar, orang-orang soleh, orang-orang para ulama itu banyak difitnah, secara umum difitnah oleh orang-orang. Jangan terima berita mentah-mentah, cross check dulu. Terus yang kedua, apalagi berita tentang zina. Berita tentang zina. Kalau kita baca hadis-hadis tentang masalah ini, Nabi SAW dalam masalah zina itu tidak cross check, tapi langsung suruh taubat. Nggak pengen tahu bener apa enggak, tuh nggak tertarik. Makanya kan ketika Ma'iz lapor, saya berzina ya Rasul, itu nggak didengar sama Nabi, buang muka Nabi SAW, buang muka. Udah pulang deh, itu taubat aja sendiri. Kalau benar taubat. Ini padahal orangnya datang, saya berzina ya Rasulullah. Aduh, kenapa sih datang? Udah pulang aja, pulang. Ini menunjukkan masalah zina ini punya hukum khusus. Ini ngaku. Sebagian kita maksa orang untuk ngaku. Ini orang ngaku ke Nabi nggak mau dengerin. Udah taubat aja. Lalu kita ini belum tentu jelas, dapat kabar, terus udah benci duluan. Gimana saudaraku yang Allah muliakan? Nabi SAW ini orangnya ngaku. Ma'iz ngaku, ya Rasulullah saya berzina. Udah nggak, buang muka lagi. Udah taubat aja udah. Nggak usah lapor-lapor. Udah selesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampaikan kayak orang. Ngaku beliau ini. Sekarang di masyarakat kita mata-matai orang, ingin mergokin dan seterusnya. Apakah ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW? Jadi tenangkan dulu. Bisa jadi ada orang hasad sama rumah tangga orang tua kita. Ada yang hasad pada keluarga kita, ingin ngancurin. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau orang itu baik, itu bukan kasih tahu mama kita,
Atau bukan kasih tahu ibu kita, tapi nasihati ayah kita. Harusnya kan gitu. Cara berpikir gimana sih? Nasihati yang buat maksiat kan. Dan bahasanya tuh baik, santun. Tulis surat aja ke ayah. Harusnya tulis di surat ke ayah kita atau WA ayah kita. Saya sayang sama engkau karena Allah. Dan saya berharap banget keluarga engkau utuh, sakinah mawaddah. Dan yang engkau lakukan, kalau benar yang saya lihat, itu tidak diridhoi oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah. Selesai masalah. Selesai. Kasih kasih WA yang apa? Yang mendukung unsur akhoka. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun terzalimi. Kasih nasihat yang baik. Bukan yang apa, yang menekan atau menteror. Enggak. Orang baik enggak begitu. Saya mencintai engkau karena Allah. Saya ingin rumah tangga engkau baik-baik aja, dijaga sama Allah. Maka kembalilah dari orang yang selalu mendukungmu, gitu. Bukan kasih tahu ibu kita, jadi akhirnya berantem, akhirnya pecah, dan akhirnya kita ke bawah-bawah. Jadi ini yang salah banyak. Jadi kembali lagi, al-istishab, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti, kita harus tetap kembali ke hukum asal. Sebagaimana dalam ilmu usul fikih, baqa'u makana ala makana alaih. Dan menuduh orang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga zina, ini salah satu tuduhan yang berat dan besar. 4 saksi loh, 4 saksi. Kalau nggak ada, dia yang akan dicambuk 80 kali dan divonis sebagai orang fasik. Sebagaimana keterangannya ada dalam awal surat An-Nur. Nggak gampang. Apalagi hanya lihat masuk hotel. Zina itu harus ngelihat terjadi hubungan tersebut. Dan yang lihat bukan 1 orang, 4 orang. Sebagaimana dalam ilmu fikih. Dan 4 orang, nggak boleh orang fasik. Orang-orang soleh yang bisa jadi saksi. Jadi bukan lihat masuk hotel, lihat penetrasi, mohon maaf. Itu yang dibahas di dalam dalil dan penjelasan para ulama. Oleh karena itu sabar dulu. Dan doakan keluarga kita. Lalu kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Doakan semuanya. Doakan ibu untuk tenang. Tenangkan ibu, ini belum tentu benar loh bu. Jangan benci dulu sama ayah. Aneh bukan berarti berzina. Sikap-sikap aneh belum tentu berzina. Lalu fokus ke diri sendiri semua. Suruh ibu fokus bertakwa kepada Allah. Dan nasihatin ayah juga secara umum bertakwa kepada Allah. Kirim kajian, kirim nasihat. Lalu semua bertobat kepada Allah. Semua bertobat kepada Rabbul Alamin. Ajak semua kita muhasabah, introspeksi. Jangan arahkan pikiran kita ke makhluk. Yang bikin sakit hati ini kalau kita masuk ke makhluk. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah memaafkan banyak sekali dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Kalau istri kembalikan ke dirinya, bertobat kepada Allah. Lalu ayah kita bisa kita sampaikan baik-baik tanpa ada sinyal-sinyal curiga sama beliau, tapi secara baik kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah, clear insya Allah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan akhirnya kan hati kita kotor, kita nggak khusyuk. Itu berarti salah cara kita. Terus dakwahi kedua orang tua kita dan doakan. Semoga ini bisa disampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Dan terakhir, mulailah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, karena waktu kita dengan Ramadan sudah sangat dekat. Dan para ulama kita mengatakan tuba liman aslahan nafsahu qabla Ramadan, beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau sebelum memasuki bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Amr bin Qais dan dinukilkan Al-Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Dan insya Allah di hari-hari esok di kajian sore kita akan kasih beberapa waktu untuk mengingatkan tentang persiapan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah, karena Ramadan kali ini diprediksikan akan memiliki banyak perbedaan dibanding Ramadan sebelum tahun ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita akan masukkan poin tentang Ramadan di setiap materi di sesi sore insyaallah ta'ala mulai esok hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.